Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putimawati. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan NPM C1B 018-021. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Di sini apakah asuransi itu? Nah, untuk garis besarnya, asuransi itu adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Nah, sebenarnya banyak sebenarnya banyak pengertian asuransi itu. Nah, di sini saya akan menyebutkan pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992. Di sini asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Baiklah, yang selanjutnya itu unsur dalam asuransi. Yang pertama itu pihak tertanggung atau insure, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang kedua itu pihak penanggung atau insurer, atau pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga itu suatu peristiwa atau asiden. Itu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang keempat itu kepentingan atau interest. Adapun syarat sahnya perjanjian asuransi, yang pertama itu diatur dalam pasal 1320 KUHP DT. Yang kedua itu ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka akan dipertanggungjawabkan menjadi batal. Adapun tujuan asuransi, yang pertama itu dalam segi ekonomi, itu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Yang kedua itu dalam hukum, itu memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Selanjutnya itu tata niaga, itu membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program. Yang keempat itu kemasyarakatan, itu menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi. Selanjutnya ada fungsi utama asuransi, yaitu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian atau loss. Baiklah, adapun manfaat asuransi, yang pertama itu rasa aman dan perlindungan, yang kedua itu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yang ketiga itu polis dapat dijadikan jaminan kredit, yang keempat sebagai tabungan dan sumber pendapatan, yang kelima alat penyebaran risiko, dan yang keenam itu membantu peningkatan kegiatan usaha. Selanjutnya itu ada keuntungan membeli jasa asuransi. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian risiko. Yang kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Yang ketiga itu mengurangi beban keuangan sedikit akibat timbulnya kerugian. Yang keempat, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi dan meminimalisasi risiko. Dan yang kelima itu menjamin ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Yang terakhir itu prinsip asuransi. Nah, yang pertama itu insurable interest, itu kepentingan terhadap objek. Yang kedua almost good faith, itikat baik. Yang ketiga indemnity, kembali pada posisi semula atau keseimbangan. Yang keempat proximate cause, atau sebab akibat yang berantai. Yang kelima prinsip follow the fortunes, berlaku bagi reasuransi. Yang keenam subrogation. Yang ketujuh contribution, atau pihak penanggung mengajak penanggung lain untuk ikut menanggung. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.